Ya, kembali bersama kami di Newsroom, masih bersama dengan Bapak Hari. Pak Hari, kasus ini sudah lama berlangsung, tapi muncul tenggelam begitu ya Pak ya, sehingga akhirnya ramai lagi ketika ada sosok selebritas yang terkena dengan masalah kasus ini begitu. Dengan berlangsung lamanya masalah ini yang seperti Bapak sampaikan di awal tadi, apakah ini ada keterlibatan orang-orang ataupun oknum-oknum di dalam tubuh BPN sendiri Pak? Keterlibatan dimungkinkan ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika petugas BPN yang tidak cermat di dalam menerima produk persyaratan yang diajukan di dalam proses permohonan sertifikat dan mereka terlibat di dalam konspirasi yang dilakukan oleh pemohon, nah ini pasti akan melibatkan, akan terlibat anggota ini. Tapi ketika anggota ini menerima permohonan dalam bentuk warkah itu sudah dipalsukan di luar dan anggota kita ternyata tidak tahu menahu bahwa produk yang disajikan adalah palsu, nah, tentu anggota kita bisa dikatakan ya tidak terlibat di dalam permasalahan itu. Jadi peran sebenarnya di oknum BPN ini perannya apa sih Pak? Sebetulnya peran anggota kita ketika anggota kita ini dengan mudah mungkin dipengaruhi oleh mafia untuk melancarkan proses terbitnya sertifikat, padahal dia tahu bahwa produk yang dokumen yang diajukan ini adalah palsu, tetap diproses. Nah, tentu anggota kita ini bisa dikatakan sebagai turut serta melakukan satu perbuatan pidana, apalagi produk yang dihasilkan nanti menimbulkan kerugian bagi orang lain. Berarti sebenarnya oknum ini tahu ya Pak, mana sertifikat yang palsu, mana yang asli itu tahu? Kalau produk ini diterbitkan oleh BPN dan melalui mekanisme yang benar, yaitu adalah produk sertifikat asli. Banyak juga produk sertifikat yang dibuat di Pasar Senen dan sebagainya, mirip sekali produknya, tapi itu adalah palsu, yang digunakan sebagai sarana untuk ditransaksikan dengan calon pembeli dan sebagainya, atau ditukar dengan sertifikat orang lain yang asli. Nah, nanti yang asli digunakan untuk mendaftar di AJB-kan dengan orang lain sehingga terbit keuntungan buat si pelaku kejahatan itu. Baik. Ada berapa banyak kira-kira oknum yang terlibat dalam tubuh BPN sendiri? Apa sanksi yang diberikan Pak? Dari catatan 2021 kemarin paparan dari Inspektorat lebih kurang 125 anggota kami Kementerian Atr BPN yang diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditemukan oleh Inspektorat. Dari 125 itu sudah dilakukan pemeriksaan dan mereka juga sudah diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jadi Pak, terkait dengan masalah sertifikat yang palsu tadi Pak ya, sebenarnya kita bisa tidak sih membedakan mana yang benar-benar bentuk fisik yang asli dan juga palsu begitu secara kasat mata, dan supaya ini tidak terjadi bagaimana Pak? Kalau kita lihat secara kasat mata, orang yang awam mungkin nggak bisa membedakan, seperti kasus yang dialami Pak Sutrisno Bahir maupun Pak Dino Patijalal. Dokumen yang diajukan diserahkan, dipinjam, sertifikat ibunya Pak Dino dipinjam dan dikembalikan kepada beliau, disimpan yang palsu, yang asli dialihkan ke BPN. Nah, masyarakat nggak bisa membedakan. Apabila menemukan hal yang ragu-ragu, menemukan sesuatu yang diragukan, lebih baik masyarakat mengkomunikasikan, menanyakan kepada BPN. Kira-kira dokumen yang kami miliki ini bagaimana statusnya? Proses pemberantasan dan juga mengatasi masalah mafia tanah ini kan masih terus berlangsung sampai dengan saat ini ya Pak ya. Yang kita lihat memang mungkin jaringannya sangat besar dan juga kuat begitu, karena memang ada keterlibatan oknum di dalam gitu Pak. Menurut Pak Hari Pak, kira-kira ketika kita akan melakukan pemberantasan masalah mafia tanah ini, siapa yang terlebih dulu yang harus kita berantas begitu Pak? Oknum di dalam BPNK atau memang oknum-oknum yang ada di luar-luar sana, calok-caloknya begitu Pak? Ya. Dari hasil kajian yang kami lakukan dalam penanganan kasus mafia tanah ini, ada
tipikal pola-pola kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah. Yang pertama, mafia tanah ini sebetulnya paham betul tentang aturan yang berlaku di kementerian. Dia paham ketentuan-ketentuan. Ini oknum di luar, Pak? Di luar ya, mafia itu. Mereka juga memanfaatkan formalitas yang terjadi di kementerian maupun di lembaga-lembaga lain. Ya. Berikutnya juga mafia tanah ini tahu betul bagaimana beracara di pengadilan. Ya. Melihat fakta-fakta yang kita temukan di lapangan, yang pertama kita melakukan pembenahan internal. Ya. Pak Menteri menekankan betul bagaimana kita memperbaiki sistem internal. Ya. Dengan cara memperbaiki aturan-aturan yang dulunya mempersulit masyarakat, ini dipermudah. Ya, artinya bagaimana sistem ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Yang kedua, kementerian melakukan upaya meningkatkan kapasitas, kemampuan. Ya, bagaimana SDM Kementerian ATR BPN ini semakin hari semakin profesional. Ya. Demikian juga menekankan pada integritas, kualitas. Ketika anggota ini ditawari untuk melakukan suatu penyimpangan, mereka akan menolak. Ini dari internal kita. Berikutnya kita berpikir ternyata masalah kejahatan pertanahan muncul juga dari luar. Yang keluar kita melakukan upaya sosialisasi terus-menerus kepada lembaga kementerian dan lembaga yang lain, kepada masyarakat. Dan berikutnya kami membentuk Satgas Anti Mafia Tanah. Ya, Satgas Anti Mafia Tanah ini mensinergikan kinerja antara BPN, kepolisian dan kejaksaan. Yang selama ini kita menyadari bahwa pertama BPN tidak memiliki kemampuan untuk penegakan hukum. Yeah. Kedua, kepolisian juga di dalam proses penegakan hukum khususnya penyidikan juga membutuhkan data informasi pertahanan dari BPN. Demikian juga jaksa ketika akan memutuskan melakukan penuntutan membutuhkan informasi yang konkret. Karena itu dengan bekerja sama kita berharap masing-masing lembaga ini tidak terpengaruh dengan mafia di luar. Baik, kita akan lanjutkan Pak perbincangan kita usai jeda pariwara yang satu ini. Tetaplah bersama kami.